Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bimas Henderianto, eh, dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2024, dan nomor NPM 2401102400057. Pada video kali ini, saya akan eh, menjelaskan praktikum 2 minggu lalu pada saat saya ke stasiun klimatologi atau Taman Klimatologi di Ciparanje. Baik, untuk alat yang pertama yaitu namanya candlestick. Candlestick itu untuk mengukur lamanya penyinaran matahari, dan untuk komponennya yaitu yang pertama bola lensa. Bola lensa ini berguna untuk menangkap sinar matahari. Dan untuk yang kedua itu yaitu lengkung kertas pias. Dan yang ketiga kertas pias. Nah, alat kedua dan ketiga ini saling berhubungan. Di mana lengkung kertas pias ini adalah sebagai penyangga, dan kertas pias ini yang mengukur cuaca. Apabila panas maka kertasnya akan terbakar. Lalu yang keempat adalah pengukur sudut bola lensa, itu untuk mengukur sudut arah matahari kepada bola lensa, dan yang kelima yaitu pengukur sudut horizontal, dan itu untuk mengukur horizontal alatnya juga. Cara kerjanya yaitu bola kaca fokuskan sinar matahari ke kertas pias, lalu kertas pias akan terbakar, banyak kertas terbakar menunjukkan lamanya penyinaran. Lalu lokasinya yaitu di area terbuka tanpa halangan bayangan atau bangunan atau pohon juga. Lalu alat yang kedua yaitu anemometer. Anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Untuk komponennya yang pertama yaitu cawan muri. Nah, cawan muri ini untuk mengukur angin. Lalu yang kedua itu penyangga, yaitu untuk mengukur dinamika arah gerak anginnya. Lalu yang ketiga itu speedometer atau alat mengukur kecepatan anginnya. Anemometer juga ada dua, yang punya ekor dan yang tidak. Bedanya itu yang punya ekor itu bisa menunjukkan arah mata angin seperti timur, barat, atau selatan. Komponennya sama seperti anemometer yang pertama. Nah, untuk cara kerjanya yaitu angin memutar cawan atau baling-baling, lalu perputaran diubah menjadi angka kecepatan angin. Itu kecepatannya bisa manual atau otomatis. Untuk lokasinya dipasang di tempat terbuka di atas tiang setinggi kurang lebih 10 meter dan jauh dari halangan. Lalu alat yang ketiga yaitu ombrometer. Ombrometer ini berfungsi untuk penakar curah hujan. Untuk komponennya yang pertama itu corong. Corong itu fungsinya untuk menampung menampung air hujan. Lalu yang kedua itu penampungnya. Penampungnya itu untuk wadah sebagai wadah penampung air hujannya. Lalu yang ketiga keran sebagai penghubung antara wadah dengan gelas untuk dihitung. Yang keempat itu penyangga untuk dinamika geraknya. Tingginya itu minimal 120 cm, dan untuk cara kerjanya itu air hujan masuk melalui corong, ditampung oleh penampung, volume air lalu dikonversi ke milimeter curah hujan. Untuk rumusnya itu H sama dengan V kali L, atau curah hujan sama dengan volume kali lebar diameter tabungnya. Cara hitungnya itu air yang sudah ditampung dibagi luas diameter corong. Yang keempat yaitu sangkar cuaca. Sangkar cuaca ini memiliki fungsi untuk mengukur kelembaban dan suhu di taman klimatologi. Komponennya yang pertama itu termometer maksimum, yaitu untuk mengukur pada satuan waktu tertentu. Lalu yang kedua itu termometer minimum, itu untuk mengukur pada satuan waktu yang ditentukan. Lalu termometer basis kering, yaitu untuk suhu aktual sekarang, dan termometer basis basah itu untuk mengukur kelembaban. Untuk rumusnya itu selisih bola kering dan bola basah. Nah, untuk termometer basis basah ini ada tambahan yang beda dari basis kering, yaitu ada botol buat nampung air, dan nanti ada kainnya. Lalu ada cup air juga, dan ada kain. Untuk desain sangkar cuaca ini ada tipe khususnya, yaitu berbahan kayu. Itu fungsinya untuk isolator. Lalu warnanya putih supaya cahaya dapat dipantulkan kembali. Lalu tingginya 1,52 meter itu untuk kelembaban dan menjaga ketinggian. Lalu menghadap utara dan selatan supaya pada saat pengamatan tidak terpapar sinar secara langsung. Lalu alat yang kelima yaitu ada panci evaporasi yang fungsinya untuk mengukur penguapan. Bagiannya yaitu panci berisi air, dan di tengahnya itu nanti ada sebuah alat untuk mengukur penguapan. Panci evaporasi ini dihitungnya menggunakan hook gauge yang skala utamanya itu mempersentikan 1, skala non-use mempersentikan 2, dan kail pancing sebagai acuan permukaan. Untuk bagiannya itu tinggi 120 cm, lebar 120 cm, dan tinggi 20 cm.
Eh, untuk volume airnya itu cukup sampai bisa diukur kail. Untuk cara bacanya itu melihat garis yang sejajar jangka sorong 3 kali sehari jika terjadi hujan. Penguapan jam 12. Fungsinya yaitu untuk irigasi. Untuk letaknya yaitu di lahan terbuka dengan eh, bidangnya itu datar, tidak. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Hellman. Fungsinya itu alat penakar curah hujan otomatis berapa lama waktu hujan terjadi. Komponen yang pertama adalah corong, yang kedua lihat corong, tempat air masuk, yang ketiga selang karet, yang keempat tabung kolektor, yang kelima pelampung. Pelampung ini gunanya untuk sebagai penentu dari airnya. Lalu yang keenam ada tangkai pena, yang ketujuh pena, yang kedelapan kertas pias, yang kesembilan selang sifon, dan yang keempat ember penada. Yang ke-10 ember penada. Nah, helman ini digunakan untuk mengukur curah hujan dan juga mengukur lamanya hujan. Dengan cara nanti airnya masuk sebagai nanti ada penampung sebagai penanda bahwa penanya akan mencoret kertas piasnya. Nah, untuk tempatnya itu eh, disimpan di lahan terbuka jauh dari pohon. Nah, jadi yang kita dapat simpulkan dari praktikum pada Ciparanjay alat Taman Klimatologi itu yaitu kita dapat mengetahui informasi yang baru mengenai nama dan fungsi dari alat untuk mengukur curah hujan, mengukur mata angin, mengukur suhu, kelembaban, dan kita juga dapat berinteraksi langsung dengan alat-alat tersebut. Terima kasih.